Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia mulai memasuki musim hujan. Salah satunya Jakarta. Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 41 titik daerah di Jakarta berstatus siaga. Dan untuk membahasnya lebih jauh telah terhubung bersama kami narasumber kami Kapus Datin Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Bapak Muhammad Yohan. Halo Bapak, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Yohan, langsung saja ini kita mau ngomongin banjir ya Pak ya. Kan kita sudah mulai memasuki musim hujan Pak. Mungkin yang kemarin beberapa waktu lalu terjadi ini ada banjir di Kampung Melayu, kemudian juga Kebonpala dan beberapa wilayah di DKI Jakarta yang disinyalir ini banjirnya kiriman dari Katulampa Bogor. Nah, itu bagaimana sih Pak? Mungkin bisa dipaparkan lebih jauh Pak. Baik, sebelum terjadinya genangan atau banjir ya di Mm. sekitar 50 RT di Jakarta, termasuk tadi yang sudah disebutkan, eh, BPBD DKI Jakarta bersama Dinas Sumber Daya Air selama 2 bulan kebelakang itu sudah melakukan yang namanya eh, patroli genangan ya. Dan selama 2 bulan itu cukup berhasil untuk menghindari terjadinya genangan di Jakarta ya, meminimalisir selama 2 bulan itu. Jadi patroli genangan itu petugas BPBD didampingi beberapa personil petugas Dinas Sumber Daya Air ini membawa pompa mobile. Jadi kita sudah antisipasi ini berdasarkan prediksi dari BMKG wilayah mana saja yang akan mendapatkan debit air tinggi karena kita bisa monitor ya ketinggian air Katulampa itu bukan hanya berdasarkan matriks, tapi memang ada CCTV juga yang ada di sana ya milik Dinas Sumber Daya Air yang bisa kita lihat dari comment center. Nah, akan tetapi pada seminggu terakhir ini memang uh, curah hujannya termasuk curah hujan yang ekstrim sehingga mengakibatkan ada sekitar 50-an RT yang tergenang. Namun demikian karena selama tahun 2025 ini sudah dilakukan banyak sekali pengerukan kali, juga langkah-langkah normalisasi kali oleh Dinas Sumber Daya Air, ini mengakibatkan eh, dampaknya itu tidak terlalu luas ya. Kalau tadi saya bicarakan 2 bulan ke belakang itu cukup terkondisikan, nah untuk yang seminggu ini ya cukup sulit ya, karena bukan hanya hujan kiriman atau banjir kiriman dari wilayah Katulampa, dari wilayah Bogor, Depok, tapi juga didukung oleh adanya yang namanya hujan-hujan lokal. Jadi ada tiga jenis Oke. banjir ya di Jakarta itu ada banjir kiriman, banjir lokal, dan ada banjir rob. Nah, kemudian selain itu tentunya langkah-langkah kesiapsiagaan itu terus kita lakukan ya sepanjang tahun, termasuk juga kita mengadakan yang namanya apel kesiapsiagaan bencana yang juga sudah dilakukan kemarin di Jakarta Selatan ya pada hari eh, Oke. Selasa ya itu dilakukan apel kesiapsiagaan bencana. Itu langkah-langkah itu sudah kami lakukan ya, termasuk Eh. tanggal 5 November ini sudah dimulai juga di operasi modifikasi cuaca karena dapat Oh, rekomendasi oke. BMKG bahwa curah hujan ini sampai tanggal 10 November ini akan Masih tinggi cukup ya Pak? ekstrim. Hmm. Iya, sehingga untuk menghindari kapasitas saluran air dan sungai itu meluap kembali, ya kita harus lakukan langkah darurat terakhir ya. Kita lakukan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Poskonya ada di Halim dan kita menggunakan teknologi teknologi modifikasi cuaca ini dari BMKG ya dengan metode tebar garam dengan menggunakan pesawat dari Wah, angkatan udara ya. Jadi banyak yang sudah sudah Pemprov banyak DKI Jakarta dilakukan ya Pak? Hmm. banyak sekali yang sudah dilakukan, tapi kita tidak bisa melawan kehendak alam ya. Ya Kalau betul sudah Pak. terjadi
apapun upaya kita ya Sudah maksimal sedemikian. begitu ya Pak ya? Nah itu termasuk ya itu yang sudah termasuk di 41 titik rawan banjir di wilayah DKI Jakarta itu juga sudah dilakukan ya Pak ya tadi yang sudah ya Pak Titik ya? kuncinya kita ada di 58 RT ya, sempat di 58 58 RT, RT. oke. Tapi sifat genangannya itu karena kita juga sepanjang tahun melakukan pengerukan, kemudian normalisasi. Jadi wilayah lokasi RT-nya itu bergeser ya. Jadi di Oh, satu sisi itu sudah surut, tapi di yang oke. lain, Masih jadi begitu ya Pak ya? awal mulanya ketika air masuk dari Depok ke wilayah Jakarta Selatan itu wilayahnya tergenang, tapi karena airnya terus mengalir, di Jakarta Pusat cenderung lancar, tapi di Jakarta Barat eh, Tenang. karena dari hujan lokal juga itu berganti lokasinya, tapi nggak ada yang lebih dari 58 ya, itu selama minggu-minggu ini ya paling tinggi 58, tapi ya cenderung cepat surut. Ditambah Cenderung cepat surut, lagi, oke baik. kenapa airnya tertahan di Jakarta Barat? Karena sudah mulai ada fenomena supermoon ya yang akan terjadi Oh, pada yang sudah terjadi pada tanggal 5 November. oke 5 November itu baik. supermoon. Apa itu supermoon? Ketika bulan itu posisinya sangat dekat dengan bumi, jadi bisa terlihat dengan sangat indah itu bulan Betul, akhir-akhir ini yang bulannya terang. ya itu terjadi pada Mempengaruhi juga ya. Rabu ya. Nah, itu juga eh, akan berdampak kepada ketinggian rob Oke. ya, ada peningkatan tinggi air nih Oke karena baik. grafit cukup tinggi sehingga akan menggenangi wilayah di pesisir ya, Oke baik. khusus Baik Pak, di wilayah Muara Angke. Biasanya Muara seperti Angke. itu. Oke Ya. baik. Tadi terkait mengenai rob sendiri, apakah wilayah pesisir mana saja mungkin Pak selain di Angke yang diperkirakan paling terdampak banjir rob gitu Pak? Kan kebetulan diantisipasi ya BPPD meminta 3 sampai 11 November untuk diwaspadai gitu, diperingatkan. Nah, itu mungkin bisa dipaparkan lagi Pak, wilayah-wilayah mana saja yang mungkin bisa berpotensi dengan banjir rob kali ini. Ya, baik. Nah, ini sebetulnya memang rob ini kan siklus tiap bulan ya, ada terjadi rob. Yang membedakan itu adalah ketinggiannya dan kecepatan surutnya. Umumnya di wilayah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priuk, dan beberapa wilayah di Pulau Seribu itu memang sangat-sangat berpotensi untuk terjadi rob ya. Tapi perlu diingat bahwa rob itu genangannya cepat surut dan tidak lama gitu. Jadi kalau banjir rob itu jangan ditanya pengungsinya, Oh, karena oke. hitungannya itu 2 jam paling lama, sejam. Kecuali misalnya di lokasi itu memang saluran airnya itu tersumbat ya atau terhambat. Nah itu Ya, yang biasanya menyebabkan genangannya cukup lama untuk surut ya. Tapi umumnya rob itu cepat surut ya ya Pak. sekitar 1 jam 2 jam saja sudah Oke. surut ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk banjir rob. Oke, baik Pak. Terakhir mungkin apa harapan dan himbauan Bapak untuk warga masyarakat ini agar bisa terhindar begitu Pak, atau mengantisipasi bencana banjir, baik itu banjirop atau banjir-banjir yang lain. Tadi kan ada 3 banjir yang disebutkan ya Pak ya, 3 jenis ya. Jadi himbauan kepada masyarakat saya nggak pernah berubah ya, selalu sama. Yang pertama itu jangan buang sampah sembarangan Oh seperti betul. kali dan saluran air ya. Ya, Karena apapun yang kami lakukan di Pemprov itu pembersihan, pengerukan dan lain-lain, kalau warga masih kurang kesadarannya dan masih membuang sampah sembarangan apalagi ke saluran air dan kali, yaitu pastinya akan terjadi banjir. Yang kedua, memang di Jakarta ini ada kecenderungan positif ya. Kita sudah menjadi kota mendekati kota global. Jadi warga itu cenderung untuk memeriksa perakiraan cuaca di malam hari atau di pagi hari sebelum ya. beraktivitas. Ini kebiasaan yang cukup baik ya, yang
rata-rata di kota-kota besar di dunia ini warganya sudah seperti demikian ya. Nah, Jakarta juga sudah seperti itu juga gitu. Jadi bisa memutuskan mau beraktivitas di mana di Jakarta, bisa menghindari daerah yang mungkin perakiraan curah hujannya di lokasi tersebut cukup tinggi atau berpotensi adanya genangan di jalan atau traffic yang akan dilalui gitu. Jadi bisa dialihkan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Caranya gimana? Ya dengan melihat aplikasi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta atau yang paling simpel yang melihat Instagramnya BPBD. Baik. Itu nanti akan update ya Pak ya? Selalu diupdate di status ya, bagaimana kondisi, termasuk peringatan ROB itu kan kami upload di Instagram. Ya, jadi silakan dicek ini kondisinya seperti apa, sehingga nanti bisa memutuskan untuk beraktivitas di Jakarta dan bisa terhindar dari banjir atau genangan air yang menyebabkan macet di jalan atau bahkan tergenang ya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yohan untuk pemaparannya. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, pemirsa, pada intinya BPBD dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penanganan di sejumlah titik rawan banjir. Pemerintah juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan siaga menghadapi potensi banjir. Juga jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Berita Nasional Malam segera kembali, jangan kemana-mana.